Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video saya. Di video sebelumnya saya sudah menunjukkan simulasi FTP server. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan praktikum mail server yang mana merupakan lanjutan dari video sebelumnya, masih dengan Cisco Packet Tracer. Untuk penjelasan singkat mengenai apa itu mail server, sudah saya sertakan di deskripsi video. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hoirotun Nafiah, NIM 20050974001, dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Pada percobaan mail server ini, kita lihat skenario-nya. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Nah, jadi di video kali ini yaitu praktikum mail server menggunakan topologi yang sama seperti video-video sebelumnya maupun sama seperti video FTP server. Nah, untuk langkah percobaan yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan DNS server 33.33.33.1 dan untuk mail servernya IP-nya yaitu 43.43.43.4. Nah, di sini punya yaitu FTP, namun di skema ini juga sama seperti pada video DNS server dan web server sebelumnya. Jadi di sini saya akan menambahkan server untuk membuat mail server. Nah, di sini yaitu mail server. Lalu untuk IP-nya sendiri 43.4, subnet mask-nya karena ini /25, jadi sampai mask-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya saya isi 43.43.43.3. DNS server-nya saya isi 33.33.33.1. Lalu, oh ya, saya hubungkan dari switch ke mail server. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya tambahkan entry DNS pada DNS server seperti gambar berikut. DNS. Lalu tambahkan ftp-jarcom. ftp.jarcom.com. Address-nya yaitu 43.43.43.2. Saya add. Lalu selanjutnya mailku.com. Mailku.com. Address-nya yaitu 43.43.43.4. Type-nya record sama saya add. Nah, selanjutnya yaitu pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Sebelum menjalankan perintah nslookup, saya cek dulu koneksinya apakah sudah terhubung dengan server atau belum. Itu ping 43.43.43.4. Kita tunggu. Biasanya kalau di Cisco Packet Tracer memang pertama RTO terlebih dahulu. Dicoba lagi. Nah, sudah terhubung. Lalu dibuka nslookup mailku.com. Tunggu. Biasanya pertama-tama itu lama. Butuh waktu yang sedikit lebih lama. Nah, ini sudah terhubung, dicoba lagi sekali lagi. Nah, sudah
Sudah terhubung. Kita lalu dicoba juga pada laptop. Dicek dulu koneksinya, berkoneksi atau belum. 43.4.4. Nah, sudah terkoneksi. Lalu ketik perintah nslookup. nslookup mailku.com. Nah, sudah. Lalu selanjutnya pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Emailnya yaitu user 1 dan juga user 2. Tidak apa-apa. Dibuka email, kita tambah untuk domain name-nya yaitu mailku.com, set, lalu usernya yaitu user 1, passwordnya user 1, ditambah, lalu selanjutnya buat user 2, passwordnya user 2. Nah, sudah. Langkah selanjutnya yaitu pada PC 1 kita konfigur aplikasi main client dan coba mengirim email dari user 1 ke user 2 laptop. Nah, PC 1 coba email, lalu untuk namanya yaitu user 1, diisi user 1, untuk email address-nya yaitu user1@mailku.com, untuk incoming mail servernya yaitu mailku.com, outgoing-nya juga sama mailku.com, untuk username-nya yaitu user 1, passwordnya sama user 1, lalu save. Nah, selanjutnya laptop sama email namanya user 2, email address-nya user2@mailku.com, incoming mail server yaitu mailku.com, outgoing-nya sama mailku.com, untuk username laptop 2 ini yaitu user 2, passwordnya sama user 2, lalu save. Nah, selanjutnya coba kirim email dari PC 1 ke user 2 yaitu laptop. Configure mail, compose to user 2@mailku.com. Subjeknya tes 1. Isi pesannya yaitu ini pesan dari PC 1. Ini pesan dari PC 1. Send. Nah, setelah itu lalu kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol register seperti gambar berikut. Kita lihat dari laptop, register, nah, sudah terkirim. Jadi laptop menerima email dari PC. Lalu selanjutnya, pada aplikasi mail client di laptop, coba replay email yang masuk tersebut, dan kemudian coba dicek di PC 1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Nanti kita replay. Lalu send. Kita lihat di PC 1 apakah sudah menerima. Nah, ini dia sudah menerima email balasan dari user 2 yaitu laptop. Jadi apakah email reply sudah masuk atau belum? Ya, sudah masuk. Jadi hasilnya PC 1 dan laptop dapat terhubung mengirimkan pesan melalui mail server. Nah, sebelum saya akhiri video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mail server. Nah,
sebuah server untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Untuk fungsi dari email server sendiri yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya fungsi utama tersebut, yaitu fungsi utamanya sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Untuk web mail server sendiri, yaitu sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain, sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Dari pengertian yang sudah saya bacakan, saya harap dapat lebih memahami karena sudah melakukan praktikum melalui Cisco Packet Tracer, yang mana aplikasi ini dapat mensimulasikan alur dari mail server. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.